Setiap hari selama kita masih hidup, kita tidak akan pernah terhindar dari masalah. Tapi tidak semua orang mampu dan sanggup menyikapi dari setiap permasalahan di kehidupannya. Saya Birki Putri bersama dengan Ferry Cowboy, seorang multi konsultan yang memiliki kecerdasan dan kemampuan spiritual yang mampu menjawab dan membedah sehingga memberikan solusi untuk setiap permasalahan yang kita hadapi di kehidupan kita. Nah, kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu kehidupan artis yang berakhir tragis, hanya di sudut pandang. Di masa jaya para artis, mereka mengalami dan menjalani kehidupan yang glamor, bergelimbangan harta. Namun kondisi itu nggak selamanya bisa dinikmati, hanya saja saat karir mereka tengah bersinar, mereka bisa memiliki kehidupan dengan standar yang tinggi. Setelah karir para artis itu meredup, contohnya seperti salah satu artis sinetron Bobby Joseph yang bekerja menjadi supir ojek online akhirnya, dan harus berjualan makanan di pinggir jalan. Kemudian ada Ken Wiro Sableng. Tahu ya, kita terkenal banget itu sinetron Wiro Sableng. Terus ada Lela Carlita, artis FTV yang akhirnya harus balik kampung dan menjalani hidup yang sederhana. Kemudian Jupiter Fortissimo, Tessy Srimulat, Steve Emmanuel, dan sederet artis yang harus terjerat narkoba dan berakhir di penjara. Kemudian juga ada artis-artis yang akhirnya jatuh miskin karena di akhir hidupnya harus berjuang melawan penyakit berat yang dihidapnya. Juga beberapa artis yang mengidap penyakit berat dan akhirnya harus meninggal dunia di tengah karir mereka yang sedang bersinar. Hidup para artis yang berakhir tragis membuat kita semua bertanya-tanya bagaimana itu semua bisa terjadi. Dan saya mewakili jutaan pertanyaan orang ingin tahu, menurut sudut pandang Ferry Cowboy, apa sebenarnya kodrat seorang artis? Menghibur, menyenangkan, memberi semangat, menjadi contoh. Itulah kodrat seorang seniman, itu namanya kan. Ya. Seniman sebagai aktor, seniman sebagai musisi, seniman sebagai pelukis juga seniman kan? Iya, termasuk. Nah itu tadi, menghibur, menyenangkan, menjadi contoh, sebagai influence yang nanti akan diikuti banyak orang. Baik dari cara ucap, berpenampilan, apa yang mereka suka, kemana mereka berpergian. Jadi kalau tidak benar-benar, satu sisi bisa menjadikan banyak orang jadi semangat, termotivasi. Satu sisi juga bisa jadi menghancurkan banyak orang kalau dia tidak bertanggung jawab dengan keartisannya. Mungkin di sini ada yang masih awam ya tentang artis dan artis terkenal atau selebritis. Ya, seni. Artis itu pelaku seni, maka disebut artis. Nah, kalau selebriti yang sangat terkenal. Jadi siapa aja yang terkenal, pengusaha ya? Kalau terkenal ya disebut selebriti. Penjual bakso pun kalau terkenal selebriti. Ya, karena suka
ada yang ketukar gitu. Kalau artis tuh udah kayak orang yang terkenal tuh artis, padahal artis ini seniman, ya Ya kan? seniman, Oke. artisnya itu pelaku seni. Apa perbedaan seorang seniman dan seseorang yang menjadi seniman? Kalau seniman itu dari lahir dia punya darah seni. Contoh. Contoh misalkan Iwan Fals. Taunya begitu dia bisa berpikir senang dengan gitar, senang dengan nyanyi. Dan yang aku tahu sepanjang perjalanannya Iwan Fals ya bernyanyi, bermusik, tidak ada yang lain. Ada yang menjadi seniman. Ada yang menjadi seniman. Karena dorongan teman, karena mungkin pengen kaya, karena pengen terkenal, akhirnya dia mencoba untuk memahami musik. Dia mencoba untuk memahami menjadi seorang bintang film. Kalau seniman ya terlahir sebagai seniman, darahnya itu udah darah seni. Entah itu dari bapaknya, entah itu dari ibunya. Pokoknya begitu terlahir udah ada darah seninya aja. Dan kayak Iwan Fals kan seniman, ya tidak akan jauh dari seni. Nggak bisa jauh dari seni. Apakah orang yang menjadi seniman bisa jadi seniman sejati? Atau hanya orang yang terlahir menjadi seniman lah yang bisa menjadi seniman sejati? Orang yang terlahir seniman yang akan menjadi seniman sejati. Kalau yang menjadi seniman, bisa jadi nanti di perjalanannya dia tertarik dengan bisnis. Bisa jadi dia tertarik dengan kerja kantor. Bisa jadi dia tertarik jadi pedagang. Kalau yang menjadi seniman. Tapi kalau yang terlahir sebagai seniman, ya dia tidak bisa lari dari yang namanya seni. Dan sampai kapanpun. Makanya Iwan Fals, pernah nggak ngelihat dia jadi host? Enggak. Iwan Fals, pernah nggak melihat dia jadi pengusaha yang dia terjun langsung? Kalau dia punya usaha kan beda cerita. Ya. Itu bisa jadi orang lain. Nah itulah seniman. Tapi kalau yang menjadi seniman itu dia jadi host, dia bisa jadi aktor, dia bisa jadi pelawak, dia juga bisa jadi penyanyi. Jadi identitasnya tuh dan tidak ada pakem. Kalau Iwan Fals sudah jelas penyanyi. Apa hal pertama yang engkau ingat tentang seorang Iwan Fals? Penyanyi. Tapi coba tanya selain Iwan Fals. Oh iya dia pernah nge-host deh. Oh iya dia di satu sisi pernah nyanyi. Dan kalau seniman itu duit itu efek. Karena karyanya. Kalau nyanyi karena manggungnya keren. Jadi duit efek. Nah kalau yang menjadi seniman itu duit itu tujuan. Aku pengen jadi host mumpung host lagi booming. Aku pengen jadi penyanyi karena penyanyi lagi booming. Aku kebetulan gue lagi punya kesempatan jadi pelawak, ada tawaran jadi pelawak. Gue jadi pelawak kebetulan gue ditawarin main film. Dan kalau dia bilang misalkan ya semua itu kulakukan karena darah seniku, menurutku bohong, itu karena uang, mumpung kan biar banyak duit gitu.
Untuk para artis, pastikan mereka dalam perjalanan karirnya ada satu titik masa jayanya, gitu kan. Nah, apa yang membuat artis pamornya turun dan akhirnya nggak laku lagi di dunia hiburan gitu, seperti tadi artis-artis yang gua sebutin? Kompetensi. Dari aku kecil sampai sekarang gede, sampai umur berapa tetap aja aku ngeliat Iwan Fals di TV. Tetap aja aku ngeliat Rhoma Irama di TV. Umur mereka sudah berapa? Umur Rhoma Irama apalagi, usia Rhoma Irama berapa? Tetap aja di TV. Dasarnya kompetensi. Totalitas di situ. Tapi yang nanti naik, nanti turun, nanti hilang, bahkan hancur, ya karena tidak kompeten. Menjadi vokalis, ya karena mumpung lagi rame lagi rame nyanyi. Menjadi host, karena lagi rame host. Rhoma Irama pernah jadi host. Sepanjang yang lo ingat. Jadi nggak pernah, tapi dia punya channel YouTube, dia jadi host. Ya tetap aja, walaupun misalkan dia punya channel YouTube atau apa, tetap aja Rhoma ya penyanyi, dan tetap aja eksis kan, bicara eksis kan. Ya, tetap dikenal sebagai karena gini, penyanyi. Iya, banyak orang bilang bahwa legend. Usia yang menjadikan orang tidak eksis. Rhoma Irama usianya berapa? 70 tahun yang aku tahu, lebih ya. Tetap aja Rhoma Irama warawiri di TV. Iwan Fals tetap aja mereka berdua itu. Ya kompetensi. Apapun bidangnya harus kompeten, itu modalnya. Nah, kalau kamu kompeten, setelah kompeten total akan diingat, nah, maka disebut legend. Jadi kata legend itu dasarnya adalah kompeten dan totalitas. Kenapa popularitas seorang artis seakan tidak melekat dan tidak dihargai lagi ketika hidup mereka mengalami kesulitan? Karena gampangnya untuk jadi seorang artis. Atau di akhir karirnya ada cerita buruk tentang dirinya. Salah satu yang lo sebutkan tadi, misalkan tahu-tahu narkoba. Ya. Atau bahkan banyak cerita yang mau bunuh diri. Atau cerita perselingkuhan. Zaman dulu kan nggak ada, Gi. Christine Hakim, ada nggak cerita ini itu? Coba. Zaman dulu. Pokoknya kalau kita ingat tentang Christine Hakim, pasti Cut Nyak filmnya. Cerita tentang Nicky Astria, pasti nyanyinya. Tentang Rhoma Irama dengan dangdutnya. Nah kalau sekarang, kenapa? Satu, karena gampang untuk jadi terkenal. Dan kalau terkenal disebut artis. Padahal terkenal itu kan harusnya disebut selebriti. Iya. Hal apa yang paling sering dilupakan seorang artis ketika mereka terkenal dan kaya raya? Memanajemen hidup. Seakan-akan apa yang dia jalani saat itu tidak akan pernah berhenti. Sehingga akhirnya hidupnya glamor. Menjadi seorang yang terkenal itu menurutku sangatlah gampang. Tapi menerima keterkenalan itu sangatlah sulit. Dan itu ditentukan oleh mental dan kepribadian. Makanya jangan heran ketika terkenal norak, ketika terkenal sombong, ketika terkenal
semuanya disusah-susahin. Sekali lagi, menjadi terkenal itu gampang. Menerima keterkenalan itu susah. Satu. Yang kedua, yang kadang dilupakan oleh seorang artis itu. Mereka itu contoh banyak orang. Yang mereka ingat hanya satu, mau diistimewakan karena artis. Ya tidak apa-apa diistimewakan, wajar karena dia terkenal. Karena dia kompeten di bidangnya. Tapi yang tidak boleh dilupakan, mereka itu contoh. Contoh buat generasi. Nah kalau mereka salah jalan, cara berpakaian salah, cara berkata salah, misalkan. Bertingkah laku salah. Membongkar aib, menyudutkan, mencaci maki bahkan. Bagaimana nasib yang mencontoh mereka? Bagaimana yang ngefans sama mereka? Yang lebih parah lagi yang aku tahu, yang aku rasakan. Ini secara spiritual. Ya. Idolanya yang mengidolakan dia mati-matian. Rela berkorban apapun. Yang diidolakan ketawa-ketawa aja dalam hatinya. Kayak dia paling keren. Sementara yang mengidolakan dia dari sejak tidur sampai bangun tidur mencontoh idolanya. Yang diidolakan belagu, ketawa, ngecengin bahkan. Tapi kalau tampil baik. Tampil di halayak ramai. Begitu sendirian dicengirin. Dan mereka tidak sadar ada tanggung jawabnya loh kalau. Makanya jangan salah kalau akhirnya berakhir tragis. Apakah seorang artis harus hidup glamor dan harus punya standar yang tinggi untuk menunjukkan keartisannya? Tidak harus sih. Tapi kalaupun harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab seperti apa? Ya cukup dia dan orang-orang di sekitarnya aja yang tahu. Jangan dipamerkan, jangan diperlihatkan keglamorannya. Karena yang namanya glamor itu pasti tidak baik. Yang harus sekali diingat oleh seorang artis itu, dia itu contoh bagi banyak orang. Ucap, tingkah laku, penampilan, itu contoh buat banyak orang. Hal yang paling mempengaruhi banyak orang itu adalah seorang idola. Seorang yang diidolakan. Itu hal yang paling bawa pengaruh besar. Buat hidup seseorang. Nah kalau dia mencontohkan yang tidak baik. Apa yang membuat seorang artis bernilai dan dihargai sepanjang hidupnya? Kompetensinya. Artinya benar-benar ahli. Itu disebut kompeten. Yang kedua, tingkah lakunya. Yang ketiga, ucapannya. Yang keempat, kesederhanaannya. Yang kelima, disiplinnya. Keenam, menghargai. Sabar menghadapi semua fansnya. Menurutku hal terberat dalam hidup ini menjadi artis. Hal terberat dalam hidup adalah menjadi seorang artis yang terkenal. Bisa dikatakan itu adalah satu pekerjaan yang paling berat. Paling berat. Profesi yang paling berat. Berat menjadi seorang artis yang terkenal. Karena detik itu juga dia terkenal. Detik itu juga dia dicontoh banyak orang. Dan tanggung jawabnya tidak hanya kepada fansnya, tapi kepada Tuhan.
Bagaimana dengan artis-artis yang akhirnya terjerat narkoba? Apa sih penyebab utamanya? Tidak siap menerima untuk tidak terkenal lagi. Tidak siap untuk menerima tidak terkenal Untuk lagi. tidak terkenal lagi. Satu. Yang kedua, memaksakan diri dengan hal yang dia sebenarnya tidak mampu. Yang ketiga, tidak siap untuk hidup biasa aja. Lo artis, kemudian terkenal. Harga bajumu yang paling murah 20 juta. Nggak usah kemurahan. Yang paling murah bajumu 100 juta. Seiring berjalannya waktu, lo tidak terkenal. Lo pasti tidak siap untuk beli baju harga 1 juta. Dan lo tidak menurunkan gengsi. Iya, dan lo tidak mampu lagi untuk mendapatkan uang 100 juta baru untuk beli satu baju. Akhirnya kan lo stres. Ujungnya narkoba. Tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini untuk jadi untuk narkoba. Aku yakin. Jadi kalaupun dia narkoba karena keadaan dan ketidakmampuan menghadapi keadaan hidup. Tapi tetap aja salah. Ya kalau sudah tidak mampu menghadapi keadaan hidup, ya tidak usah dibuat. Konsekuensi kan. Tuntutan pekerjaan. Ketika menjadi seorang artis terkenal dengan jadwal yang begitu padat dan mengharuskan mereka tampil selalu sempurna, sudah pasti mempengaruhi kesehatan dan psikis. Sehingga ketika kita mendengar kabar seorang artis mengidap penyakit berat, pada akhirnya kita maklum dan mewajarkan. Tapi menurut sudut pandang Ferry Cowboy, apakah ada hal lain di luar nalar yang selama ini dilewatkan atau dientengkan sehingga menjadi karma untuk kehidupan artis? Ya, yang di samping karena memaksakan diri, memaksakan fisik demi sebuah tuntutan yang akhirnya berpengaruh kepada fisik, akhirnya datanglah penyakit itu. Yang kedua, karena banyak sekali yang melupakan bahwa mereka itu contoh. Misalkan lo artis yang terkenal, ada 1 juta fans. Dan aku yakin dalam 1 juta itu banyak yang kecewa dengan lo. Karena perjalanan kehidupanmu yang tidak memberi contoh misalnya. Kekecewaan mereka itu kan menjadikan mereka berdoa. Menjadikan mereka kesal. Menjadikan mereka tersakiti. Seperti yang ku bilang tadi. Kadang-kadang rela jual apa demi ketemu idolanya. Kadang-kadang rela jalan kaki hanya untuk berfoto. Jeritan hati mereka itu. Yang kadang-kadang membuat seorang artis itu hancur tanpa dia sadari. Pokoknya gini lah. Detik itu terkenal, detik itu juga menjadi contoh. Apa pesan lu untuk orang-orang yang awam dan melihat kehidupan artis sekarang ini? Jadikanlah idolamu itu sebagai alat memotivasi semangat hidupmu.
Itu aja. Jangan jadi diri mereka. Jangan contoh kehidupan mereka. Jangan contoh apa yang mereka makan. Jangan contoh apa yang mereka pakai. Jangan contoh apa yang mereka punya. Karena pasti tidak mampu. Tapi kalau mereka itu dicontoh dari sisi skillnya, dicontoh dari sisi semangatnya, itu baru benar. Kan banyak orang ketika mengidolakan seseorang itu ingin menjadi idolanya. Kan? Ya tidak usah begitu. Pesan Ferry Cowboy untuk seluruh artis terkenal di Indonesia. Buat semua pelaku seni yang terkenal. Entah itu bintang film, entah itu host, entah itu penyanyi, entah itu pemain musik yang terkenal. Intinya pelaku seni. Ucap, tingkah laku kalian itu dari sejak saat kalian terkenal, sejak saat itu juga kalian menjadi contoh buat banyak orang. Jadi kalau ucap dan tingkah laku kalian itu tidak sebagaimana mestinya, akan bawa kehancuran buat banyak orang. Jadi jadilah public figure yang selayaknya disebut public figure. Itu aja. Oke, cukup sekian pembahasan kita hari ini. Percaya atau tidak, setuju atau tidak, mengerti atau tidak, semua tergantung sudut pandang. Saya Wirgi Putri dan Ferry Cowboy, sampai ketemu lagi di problem kita selanjutnya.